Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Syifa Naura Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel. Kali ini Syifa Naura ingin membahas tentang curhatan seorang sahabat yang mengatakan bahwa dirinya tidak percaya diri dengan pekerjaannya sebagai penjahit. Dia bilang, saya menjahit sudah 5 tahun bunda, tapi kenapa saya minder ya dengan kawan-kawan saya karena saya bekerja sebagai penjahit. Terus kemudian saya tanya, loh, kenapa minder? Mindernya di mana? Di bagian sebelah mana yang membuat Anda minder? Itu pertanyaan yang saya lontarkan dan dia menjawab, tapi akhir-akhir ini sejak rajin mengikuti video-videonya bunda, saya jadi termotivasi untuk percaya diri bahwa menjadi seorang penjahit adalah pekerjaan yang tidak perlu diminderin, tapi justru harus percaya diri dengan pekerjaan itu, karena menjahit itu kan bukan pekerjaan yang merugikan orang lain pertama. Yang kedua, menjahit itu adalah skill atau keahlian yang tidak banyak orang bisa. Kenapa harus minder? Bener nggak? Kali ini Syifa Naura ingin memberikan inspirasi agar Anda tidak minder atau kawan-kawan yang lain yang masih tidak percaya diri dengan pekerjaan kita sebagai seorang penjahit, agar Anda lebih termotivasi bahwa menjahit itu layak untuk dijadikan cita-cita dan menjadi seorang penjahit adalah pekerjaan yang membanggakan, terutama itu buat saya. Bagaimana dengan Anda? Baik, inspirasi kali ini berasal dari seorang sahabat saya bernama Teh Tihat. Akun Facebooknya Teh Tihat. Beliau adalah awalnya seorang penjahit biasa seperti kita, terima permak, terus menjahit dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain, pernah melakukan kesalahan potong sehingga harus mengganti kain. Seperti penjahit pada umumnya, tidak beda dengan kita. Tapi untuk saat ini seorang Teh Tihat adalah seorang penjahit yang bisa dikatakan sukses. Apa kunci yang membuat Teh Tihat sukses? Saya pelajari dari sepak terjangnya, dari cara dia muncul di medsos, dari cara dia membuat story dan lain-lain. Saya bisa mengambil garis kesimpulan bahwa Teh Tihat adalah seorang yang gigih di bidangnya. Nah, Teh Tihat adalah seorang penjahit biasa yang dengan rela, dengan tulus ikhlas membagikan ilmunya secara gratis kepada orang-orang sekitarnya, kepada para tetangganya, kepada siapa saja yang mau belajar. Jadi Teh Tihat itu punya satu hari khusus, yaitu hari Minggu, untuk mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya yang mau belajar. Nah, dari ilmu yang dia bagikan itu secara tulus dan secara ikhlas, itu berbuah manis. Bukan orang yang belajar yang membalas kebaikannya Teh Tihat, tapi Allah langsung yang membalasnya dengan cara memberikan banyak order kepada Teh Tihat. Banyak orderan yang berdatangan tanpa diketahui dari mana asalnya, dari mana mereka tahu. Tiba-tiba saja ada kring, order ini, order sekian, dan itu semua tentu tidak didapat dengan perjuangan yang biasa saja. Pasti perjuangan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh seorang Teh Tihat, sehingga untuk saat ini Teh Tihat punya karyawan 20 orang, dan dalam setiap minggunya Teh Tihat harus bisa menghasilkan 1000 potong baju orderan dari para pelanggan, 1000 potong lebih. Nah, dari inspirasi seorang Teh Tihat yang awalnya adalah seorang penjahit biasa, kemudian menjadi luar biasa dengan 20 karyawan, maka kita sebagai seorang penjahit yang masih merangkak, termasuk saya, apa yang diminderin? Kita nggak perlu minder. Sekarang gini, kita omsetnya masih kecil, kita harus merawat orang tua, harus merawat anak kecil, harus mengurus rumah tangga, mulai masak dan bersih-bersih. Nah, dari situ kita keteteran.
keteteran Bun, tidak bisa bekerja secara maksimal. Tidak apa-apa, tidak bisa bekerja secara maksimal, tapi coba kita hitung sekarang. Misalkan dalam satu hari kita menghasilkan satu gamis itu ongkosnya berapa? Dalam pasarannya kalau Tailor itu kan 100.000, beda dengan Teh Tihat yang konveksi ya. Kalau konveksi itu murah tapi jumlahnya banyak. Nah, kita bicara soal Tailor. Kalau Tailor itu misalnya karena kita penjahit wanita yang memiliki banyak kesibukan, katakanlah kita dapat satu potong baju dalam sehari, kita tarifnya 100.000. Bisa kurang bisa lebih ya. Nah, 100.000 itu sehari, kalau kita kalikan 30, maka penghasilan kita adalah 3 juta. Jadi seorang penjahit itu bisa menentukan gajinya sendiri. Misalnya kita pingin 6 juta, maka kita harus bisa menghasilkan 2 potong baju. Kita pingin 9 juta, kita harus bisa menghasilkan 3 potong baju. Bun, kita sebagai wanita kan terbatas, gerak kita terbatas, kita ada anak-anak, kita ada orang tua, kita ada kegiatan rumah tangga yang harus kita selesaikan. Baik, nah saya berbincang-bincang dengan Teh Tihat seperti ini. Teh Tihat dan saya itu satu visi, satu pemikiran. Begini, kalau kita mau pingin dapat gaji banyak, sementara tenaga kita terbatas, maka yang harus kita lakukan adalah mendelegasikan tugas kita. Kita bisa cari asisten rumah tangga agar kita bisa fokus di jahitnya, atau kita cari asisten kerja jahit untuk menyelesaikan tugas-tugas kita atau membantu menyelesaikan tugas-tugas kita. Lah kalau orderan banyak, kita tidak ada yang bantu, ya kita keteteran, dan bahkan kita kalau memaksakan diri bisa sakit, masuk rumah sakit, malah uang yang dihasilkan nggak cukup untuk berobat. Bener apa bener? Sekarang kalau pemikiran kita masih tetap seperti dulu, kita mengambil job yang secukupnya, sekuat tenaga kita, sementara kebutuhan kita banyak, yang nggak akan tercukupi kebutuhan kita. Ya, kecuali kita ya sudahlah, saya cukup, ya sudahlah segini karena saya cuma membantu ekonomi keluarga dan tidak ada mimpi lain untuk lebih berkembang lagi. Anda akan stuck di situ, Anda akan menjadi penjahit yang sesuai kemampuan, tidak berorientasi untuk lebih berkembang lagi. Tidak ada paksaan dan tidak ada yang memaksa Anda untuk menjadi lebih sukses lagi, karena memang orientasi Anda adalah membantu ekonomi keluarga yang sifatnya mengisi waktu luang. Tapi kalau Anda adalah seorang yang ingin berkarir lebih, ingin menjadikan jahit sebagai mimpi Anda untuk menjadi orang yang lebih sukses dari sekarang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendelegasikan pekerjaan Anda kepada orang lain dengan mencari orang yang tepat, orang yang bisa kita ajak kerjasama, orang yang bisa kita percaya membantu menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Nah, dalam bekerja itu ada 2 pembagian. Kalau menurut saya ada 2 pembagian, kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras itu adalah kerja yang menggunakan otot. Ada jahitan yang datang ke kita kerjakan dengan tenaga kita, itu kerja otot. Tapi kita bisa juga dengan kerja otak. Ada jahitan yang datang ke kita cari tenaga tambahan, orang lain yang mengerjakan, kita yang mendesain, kita yang motong, kita yang cari bahan dan lain-lain. Itu adalah kombinasi antara kerja keras dan kerja cerdas. Jadi otak kita yang kita push, yang kita dorong untuk berpikir lebih keras agar antara pekerja otot yang menggunakan tenaga dan otak kita terjadi sinkron. Jadi kalau kita sendiri yang mengerjakannya, tenaganya kita, otaknya kita, maka hasilnya tidak akan maksimal, hanya sebatas kemampuan tenaga kita. Tapi kalau seperti Teh Tihat tadi, dengan menggunakan karyawan 20 orang, maka dalam seminggu bisa menghasilkan 1000 potong baju dengan hasil yang saya estimasi sebesar 20 juta. Entah kurang, entah lebih, saya tidak tahu. Saya cuma mengira-ngira saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi yang lain yang ingin maju
Dan jangan minder menjadi penjahit, karena pekerjaan apapun yang dicari adalah uang. Jadi kenapa harus minder? Yang penting itu kita dapat uang dan dapat berkahnya. Bener apa enggak? Nah, jadi saran saya, tidak perlu minder dengan pekerjaan kita, karena kita sebagai seorang penjahit itu memiliki skill bagaimana merubah kain yang biasa saja, kain lembaran, menjadi gaun yang indah yang dipakai. Kita harus bangga menjadi seorang penjahit, karena dari hasil karya kita, dari jerih payah kita, banyak orang memakai gaun-gaun yang cantik. Dari selembar kain yang biasa saja bisa kita sulap menjadi gaun-gaun yang cantik. Jadi kenapa harus minder? Mari kita bermimpi. Kalau Teh Tihat bisa melejit dengan 20 karyawan, kita pasti juga bisa. Untuk Anda yang masih stuck, untuk Anda yang masih jalan di tempat, jangan takut untuk bermimpi. Mari kita bermimpi bersama-sama untuk meraih kesuksesan dengan cara yang digunakan Teh Tihat, yaitu bukan cuma sekedar ritual bumi, tapi juga ritual langit. Ritual langit itu meliputi sedekah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Kita sebagai muslim pasti tahu ritual langit itu apa. Kita lebih mendekatkan diri pada yang kuasa agar apa yang kita cita-citakan tercapai dan kita mendapatkan keberkahannya. Demikian dari saya, Siva Naura. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dari segala mara bahaya, dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu jauh lebih mahal dari ongkos jahit yang kita terima. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.